Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unit 3 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Individu. Yang pertama, ada konsep perkembangan individu. Nah, diantaranya ada pengertian. Pengertian itu maksud dari perkembangannya. Nah, yang kedua ada ciri-ciri, yaitu tanda-tanda ataupun karakteristik. Yang ketiga ada aspek-aspek, yaitu keterangan yang menandai waktu pelaksanaan proses yang tersebut pada predikat kalimat. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip, yaitu prinsip dari perkembangan. Lalu ada perkembangan individu mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Terjadinya perubahan dalam aspek. Pertama ada fisik seperti berat dan tinggi badan. Yang kedua ada psikis seperti berbicara dan berpikir. Terjadinya perubahan dalam proporsi. Dalam fisik seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan di psikis seperti perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. Lalu ada lenyapnya tanda-tanda yang lama. Dalam fisik seperti rambut-rambut halus dan gigi susu, kelenjar timus dan kelenjar pineal. Dalam psikis seperti lenyapnya masa mengoceh dan perilaku impulsif. Lalu diperolehnya tanda-tanda baru fisik seperti pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja seperti kumis dan jakun pada laki-laki, dan tumbuh payudara dan menstruasi pada wanita, dan tumbuh uban pada masa tua. Dalam psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Apa perkembangan individu itu? Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Aspek-aspek perkembangan individu yaitu ada 3. Yang pertama, perkembangan fisik atau psikomotorik. Yang kedua, perkembangan kognitif, bahasa. Dan yang ketiga, ada perkembangan moral, sosial, dan keagamaan. Sistematis, yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling memengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua ada progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Dan yang terakhir ada berkesinambungan, yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Bagaimana arah atau pola perkembangan? Yang pertama, perkembangan manusia itu mulai dari kepala ke kaki dan dari tengah, yaitu jantung, paru, dan sebagainya ke samping atau tangan. Struktur mendahului fungsi. Yang kedua, diferensiasi ke integrasi. Yang ketiga, struktur mendahului fungsi. Yang keempat, dari konkret ke abstrak. Yang kelima, dari egosentris ke perspektivisme. Yang keenam, dari outer control ke inner control. Karakteristik perkembangan. Inteligensi. Pertama, anak cerdas. Ciri tersebut telah ada maksimal pada
umur 12 bulan. Yang kedua, anak sedang, ciri tersebut telah ada maksimal pada umur 15 bulan. Yang ketiga, anak lambat, ciri tersebut telah ada maksimal pada umur 22 bulan. Yang keempat, anak idiot, ciri tersebut telah ada maksimal pada umur 30 bulan. Berbahasa. Pertama, anak cerdas merespon dengan ucapan maksimal pada umur 16 bulan. Yang kedua, anak lambat merespon dengan ucapan maksimal pada umur 34 bulan. Yang ketiga, anak cerdas merespon dengan ucapan maksimal pada umur 51 bulan. Perkembangan beragama. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada bayi karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting ini belum sempurna. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu. 2. Faktor yang berasal dari luar individu. Dan 3. Yaitu faktor umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.